Jumpa lagi dari TV. Ya, Logitech Brio 4K Stream Edition. Ya, kami tahu mungkin udah banyak yang tahu atau kenal dengan webcam kelas atas yang satu ini. Tapi ada yang udah cek lagi harga terkininya. Cek deh di toko online resminya ya. Cek sekarang juga ya. Nah, harganya sekarang ini yang membuat kami sangat tertarik untuk membahasnya. Kalau kalian adalah seorang streamer atau pengguna biasa yang lagi cari webcam berkualitas tinggi, yang satu ini bisa banget jadi pilihannya karena udah support perekaman sampai dengan 4K 30 fps, 1080p 60 fps juga udah bisa. Built-in mikrofonnya juga mantap. Ditambah lagi kameranya juga punya kemampuan dynamic range video yang sangat-sangat baik. Jadi mau dipakai untuk streaming indoor, video call di tempat-tempat yang cahayanya agak keras atau kasar, webcam ini tetap bisa menghasilkan kualitas gambar yang baik. Yuk kita cek review lengkapnya. Ya, Logitech Brio 4K Stream Edition. Dari namanya sih ini mengarah ke streamer, tapi bukan berarti hanya untuk streamer ya. Oke, mari kita mulai dari pembahasan isi boxnya dulu ya. Kita lihat di sini ada unit webcam ya tentunya. Lalu ada kabel Type A to Type C 3.0. Kabel ini terasa sangat berkualitas ya dan ukurannya cukup panjang, sekitar 2 meter. Lalu ada dudukan yang sudah terpasang. Ada penjepit kecil berwarna hitam yang ditujukan sebagai privacy shutter. Jadi untuk menutup kameranya ketika sedang tidak digunakan. Lalu ada dokumen, tapi sayangnya nggak ada manual guide-nya di sini ya. Nah, desainnya buat kami sederhana desainnya nih ya, nggak aneh-aneh. Dan saat pertama kali dipegang emang terasa sekali build quality-nya solid banget, nggak kerasa ini webcam yang murah. Dimensi itu lebarnya 102 mm, tingginya 27 mm, kedalamannya 27 mm dengan berat 63 gram. Posisi colokannya ada di belakang yang dan udah pakai Type C di sini ya. Di bagian depan ada mikrofon omnidirectional yang dilengkapi dengan noise cancellation. Lalu ada kameranya yang beresolusi 13 megapiksel dan di sebelah kameranya ada sensor optical infrared. Di sini. Di bagian bawah terdapat dudukan yang udah terpasang sejak dalam paket penjualan. Tenang, ini bisa dicabut pasang supaya kita bisa pakai tripod kecil misalnya ya. Catatan pentingnya adalah dudukan ini terpasang sangat keras sekali, sangat firm banget ya. Dan cara bukanya adalah ditarik dengan kuat, bukan diputar, ditarik. Ini sempat bikin kami bingung di awal dan agak serem ya karena keras di sini. Takutnya kekencangan ditariknya terus patah. Ternyata enggak, emang ditarik aja. Setelah dibuka, kita bisa menggunakan tripod kecil jika dibutuhkan ya. Lubang bautnya ini standar lah untuk perangkat kamera secara umum. Nah, untuk fitur-fiturnya kita lihat ada Optimize for Streaming katanya di sini. Ya, Logitech Brio 4K Stream dirancang untuk streaming dengan frame rate yang tinggi yang mengurangi lag saat kalian sedang main game atau siaran ya. Nah, Ultra HD 4K dan High Dynamic Range atau HDR. Resolusi 4K di sini bikin gambar jadi lebih detail atau bisa juga dipakai untuk keperluan cropping saat kita lagi bikin konten Full HD. Jadi kita syuting di 4K tapi kita crop. Kalau kita pakai Full HD bisa ya. Jadi gambar tetap oke di sininya. Sedangkan HDR di sini untuk membantu gambar tetap jelas meskipun situasi sulit. Lalu 1080p 60 fps. Ya, selain ini membuat video terasa smooth ya atau licin gitu pas nontonnya ya. 60 fps juga bisa digunakan untuk slow motion yang lebih mulus. Nah, kemudian kamera dioptimalkan langsung dengan integrasi XSplit dan dibundle dengan lisensi XSplit Premium 12 bulan gratis. Ya, mantap. Kemudian dia punya AI Background Neutralizer yang membuat pemisahan latar belakang bisa lebih rapi saat menggunakan software XSplit. Kita dapat milih dari 3 mode latar belakang atau mode background, ada buram, ada hapus, dan ada ganti juga bisa ya. Untuk spek teknisnya, resolusi videonya itu bisa 4K Ultra HD ya. Lalu dia juga bisa 2K, bisa 1080p Full HD, dan kemudian 720p juga bisa. Tentunya ini adalah kamera yang sudah bisa autofocus ya. Lalu jenis lensanya ini gelas, ini bukan plastik ya. Ini kaca atau gelas ya. Mikrofon internalnya itu stereo dual omnidirectional, nggak cuma satu. Sudut pandang diagonalnya itu adalah 90 derajat, 78 derajat atau 65 derajat. Lalu dia juga bisa zoom digital sampai 5 kali. Nah, untuk bisa memanfaatkan fitur-fitur yang ada serta melakukan konfigurasi pada kamera ini, kita butuh software yang namanya Logitech Capture. Software ini bisa di-download dari websitenya Logitech. Di sini kita bisa atur sudut pandang kameranya, pengaturan manual exposure, warna, white balance, dan lain sebagainya bisa. Nah, enaknya sekali kita sudah melakukan pengaturan yang pas di sini, semua software pihak ketiga yang lain yang memanfaatkan kamera ini akan langsung menggunakan setting yang sama. Jadi setting dulu di situ, nanti tinggal dipakai di tempat yang lain, langsung beres ya. Jadi kalau kita pakai OBS atau Zoom misalnya, hasil yang sama akan kita dapatkan dengan settingan pas di Logitech Capture tadi.
Oke, untuk persyaratan sistem tentunya Windows 8.1 atau lebih tinggi itu diperlukan kalau mau resolusinya lebih tinggi dari 1080p ya. Iya ya, pakai Windows 10, Windows 11 nggak masalah, bisa. Lalu untuk Apple dia pakai Mac OS 10.10 atau yang lebih baru. Nah, terkait produk Apple, ada catatan penting di sini ya. Software Logitech Capture sampai saat video ini dibuat belum mendukung produk Apple yang pakai prosesor M1. Belum, saat ini belum. Software tersebut baru bisa jalan di perangkat Apple yang berprosesor Intel aja, yang lama-lama ya. Untuk webcamnya sendiri bisa dipakai apa adanya sih, bisa-bisa aja. Tapi memang settingan detailnya yang agak hilang karena kita nggak punya software si Logitech Capture tadi kalau pakai yang prosesornya M1 atau M2. Lalu kalau kalian punya Chromebook, tentunya dia juga bisa pakai. Untuk Chrome OS versi yang satu ini sampai yang ke atas yang lebih baru, dia bisa ya, nggak ada masalah. Untuk RAM 2 GB atau lebih itu dibutuhkan untuk streaming video di 1080p atau ke atas ya. Kalau cuma 720p 1 GB RAM juga udah bisa ya. Lalu dia juga membutuhkan satu port USB 2.0 atau 3.0. Nah, tapi ini perlu banget diperhatikan. Untuk mengakses resolusi 1080p 60fps ke atas, webcam ini wajib dipasangi dengan port USB 3.0 atau 3.0. Kalau dipasang di USB 2.0 atau 2.0, resolusinya itu nggak bisa melebihi 1080p 30fps. Dan kabel juga tentunya akan sangat berpengaruh. Kalau mau aman, pakai kabel bawaannya aja. Tapi kalau rasanya butuh yang lebih panjang mungkin ya, atau ya hilang kabelnya mungkin. Nah, kalian bisa pakai kabel dari brand lain, tapi pastikan aja spesifikasinya udah USB 3.0 kalau mau aman. Kalau bicara kompatibilitas dengan platform streaming, dia udah support XSplit dan OBS juga, nggak ada masalah ya. Nah, untuk garansi hardware-nya itu 1 tahun. Oke, kita masuk langsung ke pengujian kameranya bareng sama Chris. Oke, jadi ini adalah contoh hasil webcam Brio 4K. Ini saya rekam pakai app kameranya Logitech Capture. Dan hasilnya kurang lebih seperti ini. Ini untuk resolusi 4K 30. Dan saya lagi rekaman di ruangan yang terbilang ideal sih, di studio ya. Jadi ada 3 sumber cahaya, ada dari lampu atas dan 2 lampu studio. Hasilnya kurang lebih kayak begini. Ini hasilnya gila sih, tajam banget memang. Dan suara yang kalian dengar juga suara langsung dari mikrofonnya. Dan karena ini terlalu ideal, mungkin saya kurangin sedikit sumber cahayanya, satu persatu. Kita coba kurangin 1 lampu dulu. Dan hasilnya kurang lebih seperti ini. Masih cukup terang dan tajam. Dan coba kita matikan lampu di atas sini. Oke, nice. Dan yang ini kalau pakai lampu atas saja, hasilnya kurang lebih kayak begini. Sekarang mari kita cek autofocusnya. Kayak gitu ya. Oke, overall dari kualitas gambarnya luar biasa. Ini tajam banget. Cuma ada satu hal yang agak sedikit mengganggu menurut saya, yaitu audionya terkadang bisa ngesing ya. Jadi apa yang kalian denger dengan apa yang saya ucapin tuh bisa ngesing. Jadi ada kemungkinan mungkin kalian mesti ngesing lagi di editor sih. Oke, kalau yang teman-teman lagi lihat ini adalah contoh video call menggunakan Google Meet. Jadi saya lagi pakai webcam Logitech Brio 4K-nya, dan teman saya, Mang Elan, lagi pakai smartphone. Pakai smartphone apa emang itu? Saya pakai smartphone Samsung S21 FE. Nah, jadi teman saya lagi pakai smartphone aja, dan hasilnya kurang lebih seperti ini lah kalau misalnya lagi video call. Tapi ini saya nggak buat bandingin ya, karena kita lagi di beda ruangan dan pencahayaannya juga beda. Kalau mau bandingin kualitas gambar nanti belakangan, nanti kan saya akan bawa smartphone ya. Nanti kita akan tes bareng di sini. Cuman ini untuk ngasih lihat aja, kalau kalian Google Meet pakai webcam ini hasilnya kurang lebih seperti ini. Kalau saya bilang sih ini gambarnya gila tajam banget ya si webcamnya ini. Tajam. Dan jangan lupa juga kalau misalnya di aplikasi video call kayak begini, videonya di setel juga di 720p ya. Karena by default dia ada di 360 kadang. Kita pakai Logitech Capture, kita bisa atur berbagai macam setting kameranya sih. Dari warna, lighting. Karena setting Google Meet ini mengikuti apa yang ada di Logitech Capture ini. Let's say misal kita mau atur sudut pandang. Bentar, windownya saya kecilin dulu. Kamera not available karena ini cuma bisa dipakai satu aplikasi ya. Tapi sudut pandang bisa kita atur. Misalnya seperti ini tuh. Jadi kita bisa atur, bisa seperti ini, bisa seperti ini. Saya sih kalau untuk video call sukanya pakai yang 65 derajat ya, karena fokusnya kan ke wajah. Oke. Warna segala macam juga bisa diatur, cuman saya sih jarang pakai. Sesuai kebutuhan aja kalau emang kalian butuh. Oke, jadi yang teman-teman lagi lihat ini adalah smartphone-nya yang Mang Elan pakai tadi.
Jadi sekarang mari kita bandingkan kualitas gambarnya. Ini pakai kamera selfie-nya sih, pakai kamera selfie smartphone-nya. Jadi kita bisa lihat sebelah-sebelahan perbedaan kualitasnya. Ini di ruangan yang sama dengan pencahayaan yang sama. Kalau saya lihat di layar sih jauh banget Mang ya. Jauh banget. Jauh banget gila kualitas gambarnya. Tapi yang lagi kalian denger ini adalah mikrofonnya si Logitech Brio-nya. Coba kita gantian suaranya pakai mikrofonnya si smartphone-nya. Kita nggak bisa bareng karena nanti mantul suaranya. Nah, kalau suara yang lagi kalian denger ini adalah suara dari mikrofon si smartphone, bukan dari webcamnya. Kualitasnya kurang lebih seperti ini. Tadi kan kita udah sama-sama denger ya kalau dari webcamnya seperti apa, dan sekarang dari smartphone-nya seperti ini. Kedengeran nggak bedanya? Nah, ada satu hal penting juga yang perlu kita kasih tahu, yaitu apa yang teman-teman lihat di sini sama apa yang Mang Elan lihat itu bisa beda ya teman-teman. Jadi ada pengirim, ada penerima. Sedangkan yang lagi teman-teman lihat ini adalah dari sisi mengirim. Jadi gambarnya mungkin emang lebih bagus, tapi dari sisi yang menerima itu bisa ada kendala teknis juga ya teman-teman ya. Internet bisa ngaruh, settingan di sana juga bisa ngaruh. Jadi di sini saya akan kasih lihat, ini pakai screenshot aja ya. Ini kalau dari sisi saya kelihatannya seperti ini. Kalau dari sisi Mang Elan, yang di screenshot dari layarnya Mang Elan, hasilnya seperti ini. Saya bisa bilang kalau misalnya dari sisi penerima pun hasilnya memang bagus banget. Tapi memang ada situasi di mana kalau misalnya penerima itu ngelihat gambar itu nggak gitu bagus. Contohnya kalau misalnya video call-nya pakai HP, walaupun di sekitarnya bagus, tapi kalau di penerimanya settingannya kurang pas atau di Google Meet smartphone tuh dia belum mendukung video call yang SD. Jadi gambarnya pasti nggak sebagus kalau lagi di ekosistem Windows atau di ekosistem yang PC. Ini saya kasih screenshot yang tadi tuh yang dari PC, makanya gambarnya bisa setara lah kurang lebih. Kalau misalnya di smartphone bisa beda cerita. Untuk standar sebuah webcam, saya bilang sih ini bagus ya dynamic range-nya. Karena di kondisi yang cahaya agak kasar seperti ini, exposure di wajah saya itu masih cukup bagus. Dan kebetulan saya lagi cobain tes rekam di outdoor. Ini sebenarnya yang ekstrim sih. Jadi, saya cuma pengen dia kasih lihat aja hasilnya kalau di luar seperti apa. Dan dia kan punya fitur noise reduction. Jadi saya penasaran aja gitu kalau misalnya direkam di outdoor seperti ini, hasil suara seperti apa. Jadi saya mau ngetes fitur HDR-nya. Bisa ngangkat exposure seperti apa. Jadi ini kondisinya HDR-nya mati. Ini saya coba nyalain dulu dari switch-nya. Oh, jadi dia lebih ngangkat di bagian wajah tuh supaya lebih terlihat jelas ya. Jadi lumayan membantu ini fitur ini. Timbang menyeimbangkan pencahayaan, kalau saya sih ngeliatnya lebih ke naikin brightness doang sih di sini. Cuman supaya wajah kita lebih terlihat jelas aja. Tapi kalau memang kalian lagi di kondisi yang sumber cahayanya di belakang seperti ini, saran saya sih tetap nyalain aja deh supaya wajah kita tetap terlihat jelas. Oke, masuk ke harga tentunya ya. Keren. Harganya berapa? Udah cek sendiri ya? Sekitar 2,5 jutaan saat video ini dibuat. Nah, hal yang perlu diperhatikan. Pertama, tidak ada quick manual guide di unit yang kami dapat ya. Lalu kemudian jangan salah pasang port USB. Karena kalau kalian nyari 1080p60 itu harus pakai port USB yang 3.0. Lalu dudukan webcamnya, ini aneh banget. Ini terpasang dari awal, padahal sebetulnya dia menutupi thread untuk masang tripod. Dan nyabutnya itu juga aneh. Kita bilang nyabut karena bukan diputar tapi harus dicabut tarik. Ya ini memang agak aneh ya. Di boxnya juga tidak disebutkan apa-apa dan kita harus ya cek-cek sendiri caranya. Tapi seenggaknya buat kalian yang nonton kalian sudah tahu ya, cabut aja, bisa kok. Lalu untuk software Logitech Capture, ini keren banget softwarenya. Cuma memang kalau kalian pakai Apple yang M1 atau M2 itu saat ini belum disupport. Semoga dalam waktu dekat disupport juga. Dan buat kalian yang nanya kenapa nggak pakai Droid Cam aja atau pakai handphone aja plus Droid Cam, ya bisa bagus juga. Tapi ya memang kalian harus punya sebuah smartphone yang nganggur biasanya ya. Kalau nggak ada smartphone yang nganggur gimana? Atau kadang-kadang smartphone-nya bermasalah gimana? Ada beberapa yang komplain juga. Ya ini akan jadi salah satu solusi yang seamless. Nggak pening, langsung pasang dan kualitasnya akan bersaing dengan smartphone. Dan karena ini juga ditargetkan untuk kalian para streamer yang umumnya pakai PC desktop, ini akan lebih nyaman ya, karena dia nempel terus, gak usah di-charge terus kayak handphone, terus ntar tiba-tiba takut baterai jebol gitu. Nggak apa-apa, ini aman ya, nggak ada baterai yang mau jebol di sini. Memang spesial aja ini ya. Dan ini bisa ditinggal aja di setup kalian, nggak usah dicabut pasang, ya nggak? Oke, dari sisi kelebihannya, kualitas videonya sangat baik. Bahkan bersaing dengan smartphone yang berkelas ya. Pilihan frame rate-nya lengkap di sini. Logitech Capture-nya itu punya pengaturan yang lengkap juga. Jadi mantep lah detailnya. Kemudian pemakaiannya sangat mudah.
Dynamic range-nya mantap banget. Kalau kalian punya seri 9, ya mohon maaf, ini dynamic range-nya jauh lebih mantap ya. Kompatibel dengan software streaming yang ternama, nggak ada masalah di sini. Kabel bawaannya cukup panjang dan berkelas banget. Field of view-nya bisa disesuaikan dari 65 derajat sampai 90 derajat. Mantap banget. Terdapat lubang baut untuk dipasangin tripod kecil ya. Lalu ada lisensi Xsplit-nya, premium 12 bulan gratis. Akhir kata, kuncinya adalah ada harga, ada kualitas memang. Saat kualitas gambar webcam jadi penting, webcam yang baik ini akan jadi sangat penting sekali. Kalau kalian memang berprofesi sebagai streamer yang serius misalnya ya, ini akan jadi penting banget. Para pekerja dan pebisnis pun harusnya memperhitungkan Brio sebagai webcam kalian. Di saat memang meeting secara fisik sudah dimungkinkan, masih banyak kondisi di mana meeting secara virtual tetap jadi pilihan. Bisa karena efisiensi waktu atau karena lokasi yang sangat berjauhan ya. Sebuah webcam kelas atas tentunya akan jadi senjata yang baik untuk tampil di depan rekan kerja, partner bisnis, atau orang-orang penting lainnya secara virtual. Jadi tampil lebih profesional. Kemudian melihat harganya yang kian terjangkau, rasanya bahkan konten kreator pemula pun bisa mempertimbangkan penggunaannya ya. Ketimbang investasi lebih tinggi untuk sebuah kamera di awal karir, yang satu ini bisa multifungsi. Ya, pada akhirnya Logitech Brio 4K Stream Edition ini bisa jadi pilihan untuk siapapun yang membutuhkan webcam berkualitas tertinggi. Saya Deddy Irfan, Jaga TV TV. Semoga nggak diminta pulang yang satu ini, keren banget.